Halo semuanya, selamat datang di podcast Agency of Change. Bersama gue Rio sebagai host utama pada segmen hari ini. Dan kali ini gue nggak sendiri, tapi gue juga ditemani oleh teman-teman gue yang keren juga, nggak kalah kerennya sama gue. Mungkin untuk pertama kita boleh kenalan dulu dari yang samping kanan gue nih ada Mas Halo semuanya, gue Arif Saputo. Di sini gue akan jadi pembantu Mas Rio ya di sini. Oke, pembantu. Nanti abis ini ngepel ya Mas? Oke, samping kiri saya ada siapa Mbak? Tolong dikenalkan. Halo semuanya, gue Alia, tapi panggil gue Ale, oke? Oke, siap. Halo guys, nama gue Alia juga. Yang ini Alia, yang ini Ale. Oke, udah. Jadi hari ini mungkin gak usah banyak basa-basi lah ya. Kita bakal ngomongin topik yang cukup menarik banget gitu buat dibahas. Bener-bener. Walaupun mungkin buat sebagian orang agak berat ya, tapi gue yakin hari ini cukup insightful lah materi atau topik yang akan kita omongin pada hari ini guys. Karena ini relate banget sama anak-anak kuliahan. Especially kita kan semester 6 ya, jadi mungkin banyak lah yang udah terjerumus permasalahan di duniawi, jadi mungkin relate sama topik pada hari ini. Benar sih, semester 6 lagi pusing kan mikirin judul. Jadi pas banget kalau kita ngomongin soal miras atau minuman keras atau minuman alkohol. Nah buat obrolan kita hari ini tuh kita nggak ada niatan untuk menghakimi siapapun, tapi lebih kayak share insight aja sih Mas ya. Iya, betul biar banget. kita lebih aware lagi, biar kita juga bisa tahu gitu. Nggak hanya buat diri kita sendiri tapi buat teman-teman kita. Nah, ya sekalian tahu nggak sih kalau secara global bahkan di Indonesia tuh setiap tahun ada aja kasus kematian yang terkait tentang minuman keras. Oh iya. Betul, gue keluarnya jujur. Oke. Nah, jadi kalian tahu nggak nih, WHO ini sendiri pernah meliris bahwa data ada 2,6 juta kematian pada 2019. Nah, laporan ini menunjukkan bahwa ada sekitar 4,7% dari seluruh kematian di seluruh dunia, yaitu 400 juta orang di seluruh dunia dengan gangguan penggunaan alkohol. Ngeri ya? Wah gila, itu banyak banget sih angka segitu ya. 400 juta. Benar-benar. Iya. Orang Indo aja 300, ini 400. Iya betul banget. Cuy. Alkoholik satu negara tuh. Betul banget. Minuman keras ini emang nggak secara langsung menjadi faktor penyebab atau pemicu ya dari kematian secara tidak langsung. Tapi itu ada apa ya? Kayak faktor gitu, resiko yang ditimbulin setelah kita mengkonsumsi alkohol. Kayak apa ya? Kayak pertama ada kecelakaan lalu lintas. Terus ada kekerasan kayak jalanan, KDRT, seksual. Terus ada juga penyalahgunaan miras. Kalau kalian sering lihat kayak miras oplosan. Terus ada juga penyakit dan lain-lainnya. Bahaya banget sih. Nah, iya sih. Ini kita harus Kalau di lebih Indonesia sendiri itu, kalian mau tahu nggak, berdasarkan data dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan pada laporan survei kesehatan tahun 2023 ya, prevalensi konsumsi minuman beralkohol itu dalam 1 bulan terakhir di Indonesia tuh mencapai 2,2%. Wow. Di mana Wow. provinsi Gila. NTT itu menempati posisi tertinggi. NTT loh. Beda banget. Oh kenapa? Gua kira aja di Jawa gitu. Oh, Oh iya, karena dekat ibu kota gitu ya. Iya, udah benar-benar. Gue kira Jakarta loh yang paling tinggi ya. Iya, Ternyata iya. NTT ya guys. NTT, gaya hidup NTT tolong diperhatikan itu ya. Enggak, Tolong NTT diperhatikan. doang sih semuanya. Oh iya, iya. Betul. Nah, dilanjut oleh Sulawesi Utara 11,4% dan provinsi lain begitu. Menarik banget sih. Tapi iya sih, benar kata Arif tadi. Gue juga agak heran ya kenapa kota-kota atau provinsi di Jawa itu malah nggak menempati posisi yang cukup tinggi gitu. Padahal kita tahu lah secara kepadatan penduduk maupun gaya hidup juga mungkin lebih inilah di Jawa gitu ya. Nah, hal ini tuh nunjukin, balik lagi hal ini tuh nunjukin seberapa tingginya konsumsi miras di Indonesia gitu. Dan oh iya teman-teman, sekali lagi tujuan kita tuh membahas miras ini bukan buat menghakimi siapapun ya. Jadi Benar-benar, ya benar. udah kita pengen ngobrol aja gitu di sini gitu. Sebenarnya apa yang terjadi kalau miras itu udah jadi kebiasaan mungkin di kehidupan sehari-hari kita gitu. Apalagi di kalangan anak muda nih, pasti banyak banget yang konsumsi miras ini. Nah, mungkin biar lebih kerasa, kita mulai dari kisah nyata dulu kali ya. Kita mungkin boleh kulik kisah nyata tentang miras itu kayak gimana sih, Arif? Mungkin ada cerita yang bisa diceritain ke teman-teman. Oke, gua izin sharing sedikit ya. Izin. Ini gua dapat cerita dari internet ya. Gua baca dari kasus kompas.com. Ini beritanya bulan Februari lalu ya. 9 warga Kabupaten Subang, Jawa Barat itu tewas setelah mengonsumsi minuman keras oplosan. Bayangin. Anjir. Berarti para korban tuh mengembuskan napas terakhir sejak Senin hingga Kamis.
dari miras oplosan ini tuh campurannya dari minuman alkohol jenis apa vodka. Oke. Kalian tahu kan pasti. Oh tahu sih. Ya, Tapi bukan minum ya, tahu doang. Iya. Maaf nih, tahu doang. dan minumannya itu dicampur dengan saset minuman energi. Bayangin. Energi. Waduh, Energi. ngoplos-ngoplos gitu ya, berexperience. Yang enak sih energi. Experience sih. Oke, apalagi nih Mas selain itu? Nah, lanjut ya. Jadi awalnya tuh sembilan peminum itu atau korban ya kita sebut ya, korban. Ngerasa gejala awalnya tuh kayak tanda-tanda keracunan ya nih. Lemes, pusing, mual, muntah gitu. Gangguan penglihatan dan pingsan. Pokoknya macam-macam deh. Ya. Ada Dan tabir. itu beda nggak sih? Nggak. Oke, enggak ada ternyata. Aduh, bener ngeri banget yang ngedengar ceritanya itu kayak bahaya banget loh guys. Jangan pernah ngonsumsi miras apalagi di oplosan begitu. Benar-benar kalau misalnya gue ya tiap nonton berita gitu ya pasti ada aja kematian akibat miras oplosan gitu. Itu kayak frekuensinya sering gitu di Indonesia. Apalagi umur yang segini ya, tolong diperhatikan. Karena emang miras kalau semakin Benar. kita tua, itu setahu aku emang bisa menghambat recovery kita ya guys. Jadi tolong diperhatikan gitu ya. Dihindari lah gitu. Nah, ada lagi nih gue minta cerita berita baru nih belum lama. Tanggal 23 Mei di sini. Hari apa tuh? Ya. Hari Sabtu ya? Sabtu jir. Ini Weekend ya? tagnya Senin Sabtu guys. ya. Iya. Baru 2 hari. Baru kemarin banget ya kayaknya. Bener banget. Ini gue dapat berita dari Blindonus ya. Ada 4 karyawan yang dikabarkan minuman miras berlebihan di tempat kerjanya dan salah satunya itu meninggal gara-gara kadar alkoholnya terlalu tinggi. Aduh, banyak banget korban yang udah meninggal ini tau guys. Bukan Bener-bener gak bisa ngebayang sih dari posisi keluarganya ya gitu kalau misalnya ngelihat anak sendiri masuk berita apalagi sampai mohon maaf meninggal gitu karena minuman keras tuh pasti sedih banget gitu ya. Nah, yang gue mikir lagi tuh, ini tuh bukan orang yang sengaja nyari mati gitu ya guys. Mereka tuh kayaknya cuma ikut-ikutan atau cuma have fun doang. Misalnya kayak ditawarin Bener-bener. temen tuh, mereka tuh rata-rata nggak bisa nolak gitu, kayak cuman buat seru-seruan aja gitu. Tapi yang namanya kejadian ya guys ya, nggak bisa diulang lagi. Tuh. Aduh, kita tadi udah denger ya cerita dari Arif soal karyawan yang meninggal. Baru banget kemarin ya, baru 2 hari yang lalu ya. Tanggal 23 kemarin. 23, emang ngeri banget sih. Mungkin dampaknya kita bisa lihat lah, ternyata separah itu. Dan sebenarnya gue jadi mikir gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu sama tubuh, terus sama mental, sama sosial gitu ya. Kalau kita tuh udah keseringan terpapar miras. Nah, jadi gini nih dampak miras bagi tubuh ataupun fisik kita gitu guys. Yang pertama itu ada kerusakan hati yang paling utama, karena hati itu menyaring racun dari alkohol. Nah, jadi itu dampaknya ke syaraf, khususnya penyusunan otak. Nah, ini juga kenapa jadi alasan kenapa tuh orang kalau misalnya udah mabuk, udah minum tuh mereka pasti ngomongnya ngaco nggak sih? Terus kayak jalan sempoyongan, kayak nggak sadar gitu apa yang mereka lakuin Benar. gitu. Baru kemarin tuh Iya, benar. Fiksi lah ya namanya. Itu bohong. Iya. Iya. Bohong ya. Nah, dia juga bisa mengganggu sistem metabolisme dan reproduksi tubuh. Lalu, jika dikonsumsi dalam jangka panjang dapat mengakibatkan memicu kanker bahkan keracunan, apalagi sampai merenggut nyawa tadi kan. Iya sih, itu tadi Aduh, udah jadi bahaya contoh banget nyata sih. guys. Mm-mm, Mungkin yang pertama benar tadi sih. kerusakan hati, Arif juga pernah ya. Oh udah itu harus diputusin. Oh, offside. Offside. Kayak apa lagi nih kira-kira? Oke, kalau misalnya secara sisi dari mental atau psikologis kali ya, kesinambungannya tuh bakal berkurangnya fungsi otak. Nah, karena kurangnya fungsi otak ini, jadi mental tuh cepat banget terganggu. Jadi bisa menyebabkan kayak kecemasan, terus juga depresi, bahkan kecanduan. Dan worst case-nya itu bisa menjadi pemicu untuk bunuh diri. Nah, biasanya orang-orang yang minum ini nih emang alasan utamanya tuh pengen lari gitu dari permasalahan gitu ya. Tapi setelah minum miras ini malah bertambah masalahnya, jadi nggak selesai. Gitu. Mungkin Nah, di sini gue mau nambahin tentang sisi sosialnya. Jadi kan mabuk kadang sifat kita tuh nggak bisa dikontrol ya. Yang adanya tadi masalah kita sedikit malah merambat ke lingkungan sekitar. Dan parahnya lagi tuh, mabuk itu bisa memicu kekerasan, apalagi KDRT. Nggak bagus banget. Bahaya banget. Bener-bener. Terus banyak kan sering kecelakaan lalu lintas ya kan. Udah mabuk terus nyetir kan. Itu paling banyak sih. Iya, bikin susah orang Gitu ya. juga gitu ya. Banget cuy. iya sih, mending drunk text mending kalau bikin kecelakaan tuh parah sih mas. Rugiin orang. Pasti masa depannya hancur ya gue. Susah, masa depannya hancur kan. Misal Berontak. Patah hati ya. pengalaman pribadi kan. Lancar ya menjelaskannya ya. Pengalaman pribadi tiba-tiba deh. Oke, jadi mungkin kalau boleh gue simpulin ya dari penjelasan teman-teman gue yang keren ini, dari apa yang mereka ceritain tadi, sebenarnya miras ini bukan cuma soal
ngerusak kesehatan fisik dari penggunanya gitu atau pemakainya gitu atau pengkonsumsinya gitu. Yang kelihatan dari luar. Tapi miras ini juga benar-benar ngancurin literally segalanya gitu, kayak ngerusak mental lu, ngancurin relasi lu sama orang-orang terdekat lu, dan yang paling mahal tuh ngerebut masa depan lu yang harusnya lebih panjang, bahkan mungkin bisa ngerugiin orang lain juga. Jadi sangat besar lah dampaknya dan negatif gitu, bukan nggak ada sisi positif dari miras. Jadi Benar, tolong dikurangin benar. teman-teman, kalau bisa sih jangan lagi-lagi dah. Oke guys, jadi kita udah panjang lebar tadi ya soal masalahnya nih, kita udah bahas soal masalahnya. Mungkin sekarang saatnya kita ngobrol hal yang lebih penting kali ya. Gimana sih solusinya gitu? Karena percuma nih kita udah aware nih soal kasusnya, soal masalahnya, tapi kita nggak tahu selanjutnya tuh kita harus ngapain. Jadi mungkin ayo deh kita mulai dari yang paling dekat dulu kali ya, dari diri kita sendiri nih. Kira-kira gimana nih solusinya Mas Arif? Kalau dari Di sini ya harus kalian dok, misalkan diajak kamu harus berani bilang enggak. Lagi kalau lingkungan internal kalian juga sehat ya. Say no to miras. Tulis, ini tuh buat kebaikan kalian. say moh gitu kalau di Jawa moh. berani menolak untuk hal yang negatif. Ah itu dia, itu tolong di quotes teman-teman, tolong Clipper di quotes. Betul. Apalagi Mas? Terus jangan lupa cari komunitas atau aktivitas sosial yang untuk mengisi waktu-waktu kosong kalian. Kalian minum keras. Betul. Benar, itu. Dan terakhir misalkan Untungnya. kecanduan ya, mungkin kalian bisa langsung ke psikolog atau rehab ya, Nah, gitu. untuk membantu Benar-benar kecanduan kalian. mencari pertolongan ke profesional seperti itu ya. Jangan ditunda-tunda guys. Betul. Mungkin dari langkah-langkah tersebut bisa aku tambahin sama langkah kolektif kali ya. Nah, jadi perubahan individu tuh nggak bakal cukup kalau sistem aja tuh nggak ikut berubah. Makanya butuh banget langkah kolektif yang bisa kita lakuin. Kayak yang pertama, kita dukung regulasi atau aturan mengenai peredaran miras ilegal. Sering banget kan kita lihat berita-berita kasus keracunan akibat miras ilegal. Makanya tuh kita harus ikut aware terhadap perkembangan regulasi tersebut. Terus juga yang paling penting juga nih, edukasi sejak dini, baik di sekolah ataupun keluarga, di rumah gitu. Karena pola pendidikan sejak dini tuh berpengaruh gitu, gimana individu dapat memposisikan dirinya dan menyikapi dirinya di lingkungan sosialnya gitu. Khususnya juga bagi anak remaja yang masih labil, pasti pengen coba-coba dong. Nah, itu harus udah tertanam gitu. Terus juga yang terakhir, jangan normalisasi minum sama dengan keren. Itu nggak ada yang kayak gitu. Minum air Enggak. putih aja udah. Tuh, betul, minum air putih aja, minum Sehat-sehat aja. benar. Benar. Karena bukan hal yang sehat ya. Jadi Ya. kita tuh harus bertanggung jawab sama narasi apa aja yang kita sebarkan di media sosial. Benar. Betul. Jadi jangan ditunda-tunda ya guys. Kalau misalnya orang terdekat kalian tuh butuh bantuan, atau kita tuh harus pekalah terhadap diri sendiri maupun orang sekitar. Jadi kalau misalnya kalian ini bisa langsung aja hubungi hotline BNN di 1500 599, atau mau datang langsung ke puskesmas terdekat itu bisa banget, karena itu sepenuhnya gratis tau guys. Iya, gratis. Tuh. Ya, gratis guys. Jangan ditunda-tunda lagi dah kalau udah nemuin gejalanya atau kayak mau stop buat berhenti. Benar, gitu. karena itu buat kebaikan diri sendiri ya guys. Iya, benar banget. Jadi mungkin intinya guys, solusi dari mungkin menghentikan kecanduan miras itu ada tuh. Baik dari langkah kecil yang bisa kita ambil dari diri sendiri maupun dari yang tadi udah sempat Ale jelasin juga dari sistem yang perlu kita dorong nih bareng-bareng. Mungkin pemerintah ayolah bergerak gitu. Jangan ngurusin MBG doang gitu. Nah, masih banyak loh yang harus dihadapin tuh. Jadi semuanya ini sebenarnya ada solusinya dan kita nggak melulu ngadepin kesulitan itu sendirian guys. Sebenarnya bisa loh minta tolong orang lain atau instansi-instansi yang bisa membantu gitu. Jadi ya kita udah ngebahas semuanya nih hari ini, dari fakta tadi soal miras yang ilegal, terus dampaknya, sampai langkah-langkah yang bisa kita ambil nih buat solusinya, baik secara individu maupun bareng-bareng. Intinya satu, masalah ini tuh deket banget atau relate banget sama kita, mungkin sama teman-teman kalian juga, dan kita punya peran yang besar gitu buat berubah gitu, buat stop miras. Agent of change. Ya seperti Agent of podcast ini guys. change. Jadi, Nah. emang itu tujuan kita. Oke, kalau kalian merasa podcast ini tuh penting gitu dan bermanfaat nggak bagi kalian yang nonton atau bisa keluarga atau teman-teman kalian di luar sana, kalian bisa banget share podcast ini dengan salin link atau share langsung ke media sosial. Ingat, satu share aja bisa bantu nyawa yang lagi
yang lagi berusaha. Benar. Jadi makasih guys buat yang kalian sudah menyimak podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa bermanfaat dan membantu bagi yang di luar sana gitu. Apalagi seusia kita ya, lagi masa stres-stresnya ya. Yang lagi berjuang gitu. Berjuang benar. Sampai skripsian tuh kita tuh. Aduh ingat skripsi kan. Aduh, jangan diingetin deh. Oke, mungkin gue tutup aja kali ya, tadi udah bilang makasih. Mungkin gue juga mau ngucapin makasih sebagai host. Maaf kalau gue ini episode pertama jadi agak terbata-bata ya teman-teman. Mohon dimaklumi. Jadi mungkin kita bakal tutup lah podcast kali ini dengan campaign. Jangan normalisasi budaya miras di lingkungan kita teman-teman. Kok jadi jauh ya? Mari kita berpikir ulang dengan Sadar sejak awal.